Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yamuddu binasri man yaqtasamu bihablihil matin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa mustafa wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ridhaka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita masih mampu untuk berkumpul di Masjid Haqqul Yakin ini dengan keadaan sehat walafiat. Maka ini semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kaki masih bisa kita pakai untuk melangkah. Kita punya mata masih kita bisa pergunakan untuk melihat. Pendek kata, semua tubuh kita saat ini masih bisa berfungsi sehingga kita bisa duduk, bisa berada di dalam masjid ini. Maka tidak ada kata dan ungkapan lain selain ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kedua kalinya sholawat riring salam senantiasa kita baca, kita undai dan kita persembahkan kepada baginda alam, yakni Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat cinta terhadap kita sebagai umatnya. Maka oleh karena itu senantiasa hadirkanlah rasa cinta kita juga kepada beliau. Setidaknya seringlah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat zuhur rahimakumullah. Hari ini saya akan membahas hadis, yaitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Kita kutip dari kitab Irsyadul Ibad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abu Dzar. Yang ini pesan sebetulnya tidak khusus untuk Abu Dzar, namun pesan ini adalah teruntuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita. Pesan Rasulullah itu apa? Yaitu ya Abu Dzar, jadi dis-safinata fa innal bahra 'amiq. Wahai Abu Dzar, perbaharui selalu kapalmu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Perbaharui kapalmu karena sesungguhnya lautan sangat dalam. Seseorang yang akan melakukan pelayaran menggunakan kapal, ketika akan berlayar setidaknya dia memeriksa kapalnya. Adakah bocor atau tidak? Bagaimana mesinnya, apakah ada yang rusak atau tidak? Atau hal-hal yang lain yang berkaitan tentang pelayaran harus dipersiapkan sedemikian rupa. Karena ketika sudah berlayar di laut lepas, maka tidak tahu bagaimana kondisi di laut sana. Kadang badai datang, hujan menerpa, gelombang begitu besar datang menghantam kapal-kapal itu. Maka perlu dipersiapkan kapal dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh Nawawi, ini adalah pesan Rasulullah SAW dengan bahasa kiasan. Perbaharui senantiasa niat kita
ketika kita hidup di dunia ini, segala amal-amal yang kita lakukan itu betul-betul niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita selalu memperbaharunya. Kita ingat-ingat kembali apakah niat kita yang saat ini kadang-kala melakukan amal-amal soleh itu masih sesuai dengan niat kita awal atau tidak. Di dalam kitab Ta'lim Ta'alim dijelaskan, kam min amali yatasawwaru bi surati amalid dunya wa yasiru bi husni niyati min amalil akhirah. Betapa banyak amal-amal yang kelihatannya itu adalah amal dunia, namun dengan baiknya niat yang ada pada diri orang yang beramal itu, yang melakukan aktivitas itu, pekerjaan itu, amal dunia itu kemudian menjadi nilainya menjadi nilai akhirat. Kemudian dilanjutkan, wa kam min amali yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Betapa banyak amal-amal yang kelihatannya tergambar seperti amal akhirat, namun ternyata nilainya adalah nilai dunia karena niat, bisu'in niyah, karena jeleknya niat. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada ulama yang berpesan, bin niyati tanqalibul 'adat ilal ibadah. Dengan niat, bin niyati, dengan niat tanqalibul 'adat, akan berbalik kebiasaan sehari-hari, rutinitas sehari-hari, aktivitas sehari-hari ilal ibadah. Nilainya menjadi nilai ibadah. Makan itu adalah rutinitas kita keseharian, aktivitas kita sehari-hari. Maka jika makan kita niatkan biar kita berenergi, kita mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka makan itu akan bernilai ibadah. Bahkan kita tidak lupa membaca doa-doa sebelum makan, minimal bismillah. Ketika tidur, kita niatkan tidur untuk istirahat biar badan kita tetap sehat, tetap kuat. Bahkan sebelum tidur kita awali dengan wudu terlebih dahulu. Kita sucikan diri kita sebelum tidur, karena kita tidak tahu apakah kita nanti bisa bangun lagi atau tidak. Apakah Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup lagi atau tidak? Maka sebelum tidur wudu. Kemudian membaca beberapa ayat suci Al-Quran seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian berzikir. Dan kalau bisa, zikir itulah yang mengantarkan kita sampai tidur. Sambil berzikir, ingat sama Allah, tidur. Ketika akan tidur itu kita buang, walaupun sulit kadang-kadang ketika ada masalah, kita buang dulu urusan itu. Kemudian setelah bangun, yang pertama kita ingat janganlah urusan dunia kita. Ketika bangun kita sadar dari tidur, yang pertama kita ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur masih bisa hidup. Maka doa bangun tidur itu apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita syukuri nikmat kita bisa hidup kembali. Karena kita tidak tahu, ketika tidur itulah kita tidak bisa membela diri kita. Andai kata ada orang yang membunuh kita ketika tidur, kita tidak bisa untuk membela diri kita. Atau bahkan ketika tidur itu kadangkala disitulah kita meninggal. Kata saya punya saudara, waktu tidur sehat-sehat saja.
bangun subuh itu sudah meninggal. Karena dia muazin, hari itu tidak mendengar istrinya dia azan di masjid. Kemudian diperiksa di kamar, masih di kamar, dibangunkan sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Maka ketika bangun, yang kita ingat pertama kali adalah Allah. Rasa syukur kita hadirkan. Hadirin rahimakumullah. Pesan Rasulullah SAW yang kedua adalah wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan ambillah persiapan bekal yang baik karena perjalanan ini sangat jauh. Kita saat ini hidup di dunia, namun perjalanan kita ke depan masih jauh dan sangat suram, penuh dengan hambatan, penuh dengan terjal. Bagaimana kondisi kita nanti di alam barzakh, di alam akhirat? Maka gambarannya adalah ketika kita hidup di dunia ini, maka persiapkanlah bekal sebaik-baiknya. Hari ini adalah bagian daripada kita menyiapkan bekal untuk menuju kampung akhirat. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita bersama. Hal ini, hari ini kita duduk di sini dalam rangka melaksanakan sholat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita ini kita tetap bisa istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita, saudara-saudara terdekat kita, tetangga-tetangga kita, orang yang pernah kenal dengan kita, orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, termasuk anak keturunan kita, mereka semua istiqomah dalam melakukan sholat fardu dan mudah-mudahan juga bisa berada di masjid berjamaah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.